awal-awalan dia ngunci itu dia dikawinin lakinya, dinaikin lakinya sambil ngekek ngoslet gitu. Halo Sobat Hijau, saat ini saya sedang berada di rumah Cak Non di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Belum kita menginjak ke tahap selanjutnya ya Cak Non ya. Kemarin kan kita baru membahas tahap 1, 2 sama 2. Jadi kita selingin terlebih dahulu bagaimana kisah lobet ningkrat miliknya Cak Non yang dulunya fighter sekarang bisa menjadi konslet. Langsung saja Cak Non, mendapatkan ningkrat itu awal mulanya bagaimana gitu loh. Lobet ningkrat itu dulu itu awal mulanya waktu saya udah nggak megang burung. Nah, ingin lobet, terus ada kawan dari Surabaya yang ketepatan dia itu sebagai juri juga, dan dia bilang ada lobet yang dulunya itu bagus katanya. Nah, waktu itu ya saya hubungi, lobetnya berada di mana, kondisinya gimana, dan beliau bilang lobetnya itu hampir 2 tahun rusak lah udah katanya, nggak tahu itu juara atau enggak katanya, enggak, tapi rusak, tapi menurut dia itu bagus. Dan waktu itu saya di Kalimantan, lobetnya ada di Surabaya. Nah, asal muasal lobet itu setelah saya tanya-tanya itu asalnya dari Jogja. Oh, dari Jogja? Iya, dari Jogja. Dari Jogja lari ke Surabaya. Terus ya itu nggak bisa mungkin nggak bisa nyeting apa, rusak katanya. Terus berhubung saya asalnya dari Surabaya, saya hubungi kakak saya, tak suruh mantau lah, istilahnya mantau malam hari itu mantonya malam ya. Iya. Mantau. Sebelumnya saya dikirimi foto-fotonya aja, kalau soal durasi ngekeknya nggak ada ya. Nah, setelah dipantau di sana, dia itu kakak saya itu sempat mendengar dia ngekek sekali sekitar durasi 30-35 detik sekali aja. Gitu. Itu silsilanya. Terus akhirnya jadi negosiasi harga, kalian pengiriman ya, akhirnya deal. Saya pokoknya yang penting intinya saya itu percaya sama orang. Berapa dulu itu Cak Non? Harganya, maharnya itu berapa dulu itu? Maharnya itu dulu 3.500.000 dari Surabaya sampai Banjarmasin Kalimantan Selatan ini 4 juta. Jadi biaya transportasi 500.000. Oh iya. Ya, pengiriman lah ya. Ya, pengiriman. Dan sampai sini pun itu kondisinya kayak apa? Kondisinya nggak bisa jalan. Nggak jalan sama sekali. Dilombakan nggak jalan. Dan belum tahu ngekeknya. Habis itu gimana ya? Habis lomba nggak jalan itu terus sempat putus asa atau gimana? Atau waktu itu datang hari Jumat. Aku ingat harinya hari Jumat malam datang. Hari Minggu saya bawa lomba event besar di gantangan, di satu gantangan di sini di Banjarbaru. Nggak jalan sama sekali, 2 kali gantang nggak jalan burung itu. Habis itu ya saya bawa ke rumah. Ya gimana dengan keinginan gimana caranya bisa menjadikan burung ini bisa jalan dulu di lapangan itu sangat menggebu-gebu Bang. Makanya terus saya buka-buka file-file yang saya pernah tanya ke Haji Sigit itu. Saya buka Klaten. Klaten itu saya tanya file-filenya, saya tanya yang waktu aku tanya-tanya dulu itu saya simpani semua di HP. Saya screenshot, saya simpan, saya baca-baca, saya terapkan, saya ambil intinya yang menurut saya sama dengan karakter
lobet yang saya pegang ini. Dan waktu itu belum ada nama Mas ya, ningrat belum ada nama. Waktu itu namanya siapa dulu? Kalau di Jawa saya belum tahu namanya sebenarnya Mas. Di Jawa itu. Ya, tapi dengar-dengar dulu namanya Nengrate. Nengrate. Kisahnya gimana itu bisa berubah jadi Nengkrat gitu? Waktu saya setting ya, kembali ke setting tadi, waktu saya setting dia jalan 2 kali ngekek aja dengan durasi 1 kali ngekek itu 3 menit. 3 menit jeda agak lama, habis itu ngekek lagi 3 menit. Nah itu pertama kali jalan. Terus habis itu, nah itu belum saya kasih nama itu sebelumnya itu dapat piagam kosongan. Kalau nggak salah hari Kamis waktu ada gantangan di suatu gantangan di sini dekat rumah itu. Nah, pulang ya akhirnya bersyukur burung udah mau ngekek itu, nggak tahu sampai 3 menit itu. Habis gitu saya ya tidur dapat impi itu namanya Nengrate katanya. Dari mimpi berarti nama itu. Nengrate. Nah saya kasih nama Nengrate. Lomba selanjutnya itu masih vektor. Masih vektor, kadang jalan kadang enggak. Iya. Terus sempat putus asa mau saya jual lagi, saya tawarkan lagi harga 4 juta itu ya banyak yang nolak. Dan waktu itu namanya masih banyak yang nolak. Ya itu silsilahnya. Istilahnya lah ya. Terus semakin kesini kok bisa habis itu bisa berganti nama Nengkrat. Nah waktu itu setelah konsletnya atau sebelum itu? Itu sebelum ngunci, tapi jedanya udah rapat. Jedanya udah rapat sebelum ngunci waktu itu Nengkrat itu. Jadi waktu itu saya masih berkomunikasi lawan Om Trianto yang punya Kanjeng Dimas Junior. Kanjeng Dimas. Nah itu komunikasi ya, tanya terus, pokoknya saya kejar, saya kasih pertanyaan terus sampai datang ke rumahnya saya belajar. Datang malam, datang belajar. Kapok apa biarin aja aku ini. Yang penting saya ya datangin terus belajar, namanya orang mau pingin sukses berusaha. Nah waktu itu saya coba terapkan antara punya settingan dari Haji Sigit WMP kan itu yang punya Kusumo sama Om Trianto itu saya terapkan ke Ningrat. Soalnya punya Om Trianto itu settingan jantan, Kusumo settingan betina kalau nggak salah itu. Nah itu saya terapkan ke Ningrat. Nah semakin lama jeda semakin rapat, saya kasih nama Ningrat itu sering masuk. Ningrat itu sering masuk. Soalnya Ningrat itu waktu itu ada orang waktu saya posting Ningrate di Facebook, ada orang komentar namanya lobet sampean itu keramat katanya gitu. Lu kok kita jawab kenapa keramat? Coba sampean singkat katanya. Waktu saya ingat Ningrate saya singkat jadinya Ningrat. Iya keramat bener nama ini. Ya itu akhirnya sampai sekarang. Jadi Ningrat itu lah terkenal dengan dukungan sama Om Trianto, bilang ya lebih baik Ningrat aja katanya. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Turunan keraton lagi. Ningrat. Kok bisa menjadi konsep tuh mungkin ngulik sedikit tuh tentang bisa awal mulanya itu. Awal mulanya ya memakai tadi itu pakai tahapan-tahapan yang saya itu. Nah itu ya awal mulanya pingin aja punya lobet vektor konslet. Nah vektor konslet udah selama ini kan ya kalau saya itu cuma angan-angan aja kalau punya lobet konslet, beli ya nggak bisa harga puluhan juta, ratusan juta. Kalau saya angan-angan, terus akhirnya saya punya kemauan tadi itu belajar dan terus belajar itu nggak malu bertanya saya. Jadi saya tanya ke sana, telepon ke Jakarta, ke Tangerang, siapa yang punya lobet konslet saya hubungi. Tanya nggak punya malu lah hitungannya. Nah saya kerjakan dikit-dikit perubahan. Setiap kali ada perubahan pasti saya share ke guru saya anggap jadi guru saya, mentor saya itu yang satu persatu saya kasih tahu ini kok kayak gini nih kondisinya kayak gini. Terus akhirnya berubah, yaitu dengan cara
saya pelajari satu persatu itu tahapan demi tahapan itu. Diplotekinya lah. Nah, ilmunya ilmu yang didapat diplotekinya lah. Terus sampean terapkan. Nah, saya terapkan itu. Nah, terus saya bikin file itu akhirnya. Jadilah tadi kalau 10 tahapan tadi ala Cak Non ya? Ya, jadinya 10 tahapan ala Cak Non. Tapi bener nggak Cak Non? Waktu awal-awal ngunci itu, ningkrat itu apa? Kawin sambil bunyi? Bener? Bener nggak? Ada itu. Waktu ngunci ada videonya itu kalau nggak salah itu. Waktu ngunci itu awal-awalan dia ngunci itu dia kawin, dikawinin lakinya, dinaikin lakinya sambil ngekek. Sambil ngekek lah? Sambil ngekek ngosek dikawinin lagi. Itu kawin sambil ngekek itu? Sambil ngekek itu. Katanya orang-orang kayak orangnya apa enggak? Aduh. Lucu aja. Lucu, unik. Kalau menurut sampean, ningkrat itu konsleting kebetulan kah atau memang dibikin? Kalau menurut saya itu bikin konsep itu nggak bisa, semua orang nggak bisa bikin konsep. Oh gitu. Cuman kita mengeluarkan karakternya dia. Cara mengeluarkan karakter gitu ya. Karakternya dia, jadi mengeluarkan karakternya dia itu dengan cara ini. Nah, dengan perawatan yang konsisten, perawatan konsisten, nggak neko-neko pakai apa-apa, terus habis itu kita rawat, jangan sampai lepas dari rawatan. Insya Allah burung nyaman, mau enak, mau bunyi ya? Mau bunyi. Durasi itu dibikin kan? Betina itu durasinya semakin jadi makin molor. Oh, semakin jadi malah semakin molor kalau betina ya? Apalagi untuk memperpanjang durasi itu biasanya kalau saya main embun mas, tiap hari embun, tiap pagi itu. Jadi sama kayak ningkrat juga ya, perlakuannya seperti itu ya? Iya. Cara memperlakukannya? Sama. Embun itu wajib ya? Wajib. Kalau apalagi betina itu? Betina, iya. Gini ya, pernah saya juga katanya sih ningkrat ini durasinya bisa sampai 8 waktu itu. 8 menit ya? Ya. Kalau di rumah, dia kalau lagi iseng habis itu? Di situ pertama kali naik waktu gantang pertama di laporan itu? Dia ngeluarin 3 menit. Kebiasaan dia 3 menit sudah rapat. Kalau pertama ya? Ya, 3 menit sudahnya rapat ya. Alhamdulillah juara 1. Waktu main kedua, ya cuma kesadaran main kedua, dia narik sekali narik 12 merah, 12 merah, jedanya 3 sampai 5 detik, narik lagi 28 merah. Jadi dua kali narik. Bonus biru 1. Yang pertama 12, yang kedua 28 merah. 28 merah. Bonus biru 1. Tambah bonus 1. Nah, itu berapa menit ya jadinya ya? Kalau 28. Ya itu kan kalau 1 menit, 1 bendera merah 20 detik, diambil banyaknya 20 detik ya hitungannya sekitar 9 menit. Sekitar 9,3 ya? 9 menit lebih. Itu. Tambahin warna biru atau? Warna biru 1. Waktu itu lah. Saya juga nggak tahu, baru itu kaget saya. Ya, cuman waktu itu kan emang saya ini orang masih katrok, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi mau diekspos siapa-siapa ya nggak tahu, cuman laporan juga. Ya dianggap aja laporan biasa, latihan bersama juga. Tapi di rumah sempet juga ya lapan itu loh. Emang nggak direkam sama waktu itu kan? Terus di Kalimantan ini pernah lomba juga. Sempet ya? Keluarin ya, yang kayaknya ada tuh. Ada yang sama ngikut itu setengah jalan ya. Setengah jalan. Iya, jalan sekali narik 9 merah. Itu langsung juara 1. Juara 1 langsung. Hoki ya. Saya ada waktu itu. 9 merah. Kemarin kan kita tanya kepada jurinya itu kalau nggak salah dihitung 22 detik. 1 merah. 22 detik ya? 1 merah dikali 9. Kali 9. Nah, hitungannya 18, 198. Iya. 198 detik. Nah, dibagi 60. 2 menit. 2 menitan. Pertengahan. Pertengahan dari jalan. Pertengahan jalan.
Jadi ningkat itu bisa seperti sekarang ini, intinya dengan melalui tahapan-tahapan yang ilmu yang Cak Nun dapat tadi ya, dari Haji Sikit, terus dari Om Trianto, gitu-gitulah. Kan saya gabungkan antara settingan betina sama jantan. Akhirnya ketemulah itulah dengan 10 tahapan tadi ya, yang Cak Nun simpulkan lah ya. Mungkin itu dulu ya Cak Nun ya, untuk secara singkat ningkrat. Mungkin kalau suatu saat masih ada yang masih penasaran, mungkin bisa lagi bisa, nanti saya jelaskan cara setting per tahap dan plus videonya. Ya, kemarin kan kami juga ya? Ya, kemarin sudah dikupas tahap 1 sama tahap 2 ya? Tahap 2. Oke, nanti tahap selanjutnya dilanjutkan. Episode selanjutnya ya channelnya. Untuk saat ini itu tadi yang penasaran dengan lovebird-nya Cak Nun, lovebird ningkrat. Jadi itu secara singkatnya sudah dijelaskan tadi sama Cak Nun. Untuk video kali ini kita sekian dulu ya Cak Nun ya. Jadi kita lanjutkan untuk episode yang selanjutnya. Kita akan membahas tahapan-tahapan ala Cak Nun, 10 tahapan. Kemarin sudah ada 1 sama 2 ya Cak Nun ya. Kita nanti lanjutkan nanti setelah video ini tayang mungkin ya Cak Nun ya. Mungkin biar tahu dulu sejarah tentang ningkrat lah. Intinya kita semua bisa bikin lovebird konkret, bukan bikin, punya lovebird konkret. Bisa punya lovebird konkret ya. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan tadi ya bisa terwujud lah. Teman-teman yang dimanapun berada bisa ya kan, bisa memiliki mudah-mudahan gitu kan ya. Jadi makin ramai nanti lagi ya lombanya. Oke, sobat kita itu tadi wawancara dengan Cak Nun, intinya ya, wawancara terkait dengan lovebird ningkrat, bisa lovebird ningkrat. Oke, terima kasih, sampai ketemu